Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Winda Sri Rahma, Fitri Dianawati, dan Fitri Yeni. Kali ini kami akan membahas tentang instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Winda Sri Rahma, materi kedua akan dibacakan oleh Fitri Dianawati, dan materi ketiga akan dibacakan oleh Fitri Yeni. Yang pertama yaitu harta dan kekayaan dalam keuangan publik Islam. Abu Ubaid membagi kekayaan publik menjadi dua kategori, yaitu 1. Al-Mutaqawwam, merupakan harta untuk kaum non-muslim dan terdiri dari minuman anggur, babi, dan lain-lain. Sebagai sumber dari pendapatan publik, pemerintahan hanya dapat menerima mal mutakawam sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, untuk pembayaran objek pajaknya, seorang non-muslim harus menukarkan dengan uang tunai. Kedua yaitu mal ghair mutakawam, merupakan harta untuk kaum muslim yang berasal dari harta yang halal. Harta kaum muslimin tidak dianggap sebagai harta publik dalam wilayah pemerintah Islam. Oleh sebab itu, harta ini tidak biasa dipungut pajaknya. Pembagian harta dan kekayaan publik tersebut oleh Abu Ubaid diberikan beberapa kriteria yang hanya dikhususkan kepada Rasulullah dari orang lain yang tidak ada haknya, antara lain. Pertama yaitu harta yang telah Allah limpahkan kepada Rasulnya dari kaum musyrikin, yaitu harta yang tidak diraih oleh kaum muslimin dengan cara menggunakan kuda dan pasukan, seperti Fadat, dan harta kekayaan dari Bani Nadir, sebab mereka telah melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah atas tanah dan kekayaan mereka tanpa ada perang dan perlawanan dari mereka, serta tidak ada kesusahan dan jerih payah kaum muslimin ketika menghadapi mereka. Kedua, Asy-Syafi'i, itu harta yang telah terpilih untuk dijadikan sebagai hak kepemilikan Rasulullah dari setiap ghanimah yang didai oleh pasukan muslimin sebelum harta ghanimah itu dibagikan kepada kaum muslimin. Ketiga, 1/5 harta ghanimah, yaitu harta yang sudah diberikan kepada orang yang berhak dan setelah dibagi 1/5. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu tentang zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Yang pertama yaitu konsep dasar keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan dalam pasal 1 ayat 1, yaitu keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sumber penerimaan negara pada intinya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pajak, pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah dengan tanpa balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Yang kedua yaitu retribusi, suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah di mana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa langsung diterima dengan adanya pembayaran tersebut. Yang ketiga yaitu keuntungan dari perusahaan negara, yaitu penerimaan yang berasal dari penjualan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara. Yang keempat yaitu denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima yaitu sumbangan masyarakat untuk jasa yang diberikan oleh pemerintahan seperti pembayaran biaya, perizinan, atau pungutan lainnya. Yang keenam yaitu pencetakan uang. Kedua yaitu esensi utama zakat. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam karena zakat merupakan salah satu implementasi atas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A. Manan, zakat mempunyai 6 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip keyakinan keagamaan, bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Yang kedua yaitu prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Yang ketiga yaitu prinsip produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Yang kelima yaitu prinsip kebebasan,
Zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas. Yang keenam yaitu prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat yang tidak dipungut secara semena-mena. Menurut Kauf, tujuan utama zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dilakukan alokasinya kepada si miskin. Yang ketiga yaitu zakat sebagai instrumen utama dalam keuangan publik. Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi, sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Berikut beberapa implikasi zakat. Yang pertama itu zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Yang kedua itu zakat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. Yang ketiga itu zakat dapat menekankan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacur, dan gelandangan pengemis dan lain. Yang keempat yaitu zakat dapat menangan kemampuan daya beli masyarakat, dapat melera sektor usaha. Materi yang ketiga yaitu C, sumber zakat dan potensi zakat. Sumber zakat. Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat dikemukakan secara terperinci dalam Al-Quran dalam hadis, yaitu yang pertama itu emas dan perak. Nisab emas adalah 20 dinar atau 85 gram dan nisab perak adalah 200 dirham, sama dengan 595 gram. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari nilai emas atau perak yang dimiliki. Yang kedua itu barang perniagaan. Nisab barang perniagaan sama dengan nisab emas atau perak. Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari nilai barang perniagaan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu hasil pertanian dan buah-buahan. Yang keempat itu bintang ternak. Nisab bintang ternak berbeda tergantung jenisnya. Zakat yang dikeluarkan juga berbeda tergantung jenisnya. 5. Harta temuan. Nisab harta temuan adalah senilai nisab emas atau perak. Zakat yang dikeluarkan adalah 20% dari nilai harta temuan. Yang kedua yaitu potensi zakat. Potensi zakat pada saat ini belum mampu memberdayakan masyarakat, apalagi mengarahkan pada kesejahteraan. Padahal potensi zakat di Indonesia sangat besar, mencapai 327 triliun per tahun pada tahun 2022. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, menyampaikan potensi zakat di Indonesia ini masih sangat mungkin ditingkatkan, apalagi saat ini sudah ada 512 badan amil zakat. Materi yang keempat yaitu zakat sebagai alat ukur kemakmuran. Zakat memiliki peran penting dalam mengukur kemakmuran suatu masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Berikut beberapa poin penting mengenai zakat sebagai alat ukur kemakmuran. Yang pertama, zakat dapat membantu mendistribusikan kekayaan, sehingga mengurangi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat, dan juga zakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang menjadi sumber ketidakstabilan, dan juga dapat membantu membangun rasa solidaritas dan kepedulian sosial terhadap sesama muslim. Keempat, jumlah zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan dapat menjadi indikator kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Materi yang kelima, hubungan zakat dengan ekonomi makro. Keuangan Islam pada hakikatnya menggambarkan aktivitas ekonomi real menggunakan berbagai jenis transaksi seperti perdagangan dan investasi, serta jasa keuangan. Dalam dual economic system, di banyak negara muslim, keuangan Islam menjadi elemen penguat sektor real yang mengimbangi sektor moneter, bahkan memperkuat struktur perekonomian real. Bentuk instrumen moneter Islam adalah kebijakan yang mampu menggerakkan sektor real atau semakin menekan uang yang menganggur untuk masuk ke sektor real. Dalam ekonomi konvensional, sistem kebijakan moneter yaitu mengatur jumlah uang beredar, diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Pengaruh zakat terhadap kebijakan moneter sebagai berikut.
Yang pertama, pada jangka pendek, saat seseorang memberikan zakat, maka hal tersebut menaikkan agregat demand bagi mustahik. Sifat zakat membuat pihak yang memiliki dana lebih sejahtera, maka mereka akan berpikir untuk berinvestasi. Yang kedua, meningkatnya sektor real yang diakibatkan oleh penyaluran zakat produktif. 3. Turunnya harga berefek terhadap konsumsi masyarakat menjadi meningkat yang berakibat produksi meningkat sehingga likuiditas bertambah. Yang keempat, akibat dari kebijakan pengelolaan dan penyaluran zakat yang tepat akan mempengaruhi moneter Islam. Dalam jangka panjang inflasi akan terus menurun. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.